ورسوه توبة النسوh صالح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي بانجل سيد الوالد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوالد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بنت حجي موسى ديانا الساري وبجاء مساري وإلهي خصوصا المرحوم أستاذ حجي أمي جعفر صادق بن فلان
Ustaz Fatani Muhi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Faturin Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, wa ususan Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan wa usulihim wa furu'ihim, wa ila ruhsan Pak Haji Sudirman bin Bulan, Pak Haji Rusman Ma'mur bin Bulan, Pak Haji Umar Mashkuri bin Bulan, Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Ciptadi bin Bulan, almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Pak Haji Martono bin Bulan, almarhum Pak Haji Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komar Sandika bin Bulan, Pak Waluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Nurdin San, almarhum Pak Yati Wakri bin Bulan, wali jami' ahlil kubur. Untuk orang tua kita khususnya wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang baca? Tidak ada. Halaman berapa? 108 ya. Halaman 108. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiru amwalakum bis-zakat. Man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'ha fa huwa finnar. La khaira fi malin la yuzakka. Man mana'a zakata mana'a Allah Ta'ala anhu ifdal mal. Ya, cukup artiin. Artinya, sucikanlah harta benda kamu semua dengan mengeluarkan zakat. Yang kedua, siapa yang telah berkewajiban zakat tetapi ia tidak mau memberikannya kepada yang berhak, maka ia berada di neraka. Yang ketiga, harta yang tidak dizakati itu tidak ada kebaikannya. Yang keempat, siapa menahan zakat, maka Allah Ta'ala menahan daripadanya memelihara hartanya tidak berkah. Iya, cukup. Lanjutnya nanti tanggal berapa sekarang ini? 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tahhiru amwalakum bizzakah. Jamaah sekalian yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih kita berada di pertengahan insyaallah bulan Sya'ban. Allah berkahkan umur kita sampai tuntas bulan Sya'ban, dan semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini masih masalah keutamaan membayar zakat. Ada 3 hadis yang kita akan sampaikan. Yang pertama, Nabi menyatakan tahiru, bersihkanlah kalian. Tahiru, bersihkanlah kalian. Apa yang harus dibersihkan? Amwalakum, harta-harta kalian. Harta-harta kita disuruh bersihin jamaah nih. Ini bahasa Rasulullah. Bersihnya pakai apa itu harta? Pakai sabun? Bukan. Pakai abu gosok? Bukan.
Pakai apa bersihnya tuh? Pakai sikat besi? Bukan. Bersihkan hartamu. Harta yang mana? Pokoknya yang ada harganya. Kan harta kita bukan duit aja, macam-macam di rumah. Ada yang nyimpen emas, nyimpen fulus, nyimpen duit, nyimpen doku, nyimpen rumah, nyimpen yang ada harganya. Itu namanya termasuk harta. Bersihkan harta-hartamu itu biar nggak kotor kan. Kalimat bersihkan supaya nggak kotor. Kalau pengaruhnya kotoran dibiarkan rusak, itu apa saja. Kira begitu jamaah. Jadi suruh bersihkan tuh, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak. Apa saja kalau kotor dibiarkan, penyakit dibiarkan, bukan bikin kecil, bikin menjalar. Ini bahasa Nabi indahnya jamaah. Tinggal kita yang bisa menguasai bahasa Rasulullah. Disuruh bersihin jamaah. Ya, apa saja dah kalau nggak dibersihin. Sengkek nggak dibersihin, loteng nggak dibersihin, diemin aja 4-5 tahun. Ada yang bocor biarin aja tuh. Lama-lama membesar. Mobil kayak, ya kita diemin aja. Apanya kayak kita biarkan aja. Lama-lama keropok. Nah, ya ini harta begitu juga ini. Jadi harta Nabi memerintahkan suruh bersihin. Biar sampai anak cucu kita nanti itu harta masih bersih, masih dinikmatin, masih kita rasain jamaah. Kenapa bersih? Ini maaf. Kita lihat secara umum bahwa kita ini orang-orang hebat-hebat di Indonesia ini barangkali kurang perhatian dengan membayar zakat, hartanya pada kotor. Contoh aja deh kalimat kotor, gimana kita minum air kotor? Bagaimana itu yang namanya kalau dulu ada kendaraan kabulatornya kotor, brebet tuh, pret. Banyak harta-harta kotor bukan dinikmatin akhirnya, dijadilah jadi fitnah, jadi malapetaka. Ya, caleg kemarin ngeluarin duit berapa miliar itu? Mulai sebulan, mulai tinggal 2 minggu, mulai seminggu, wah nggak sayang, kurang nih pak, waduh, harus pagi semangkuk pak, waduh hartanya. Yang nggak sampai target pada lemes dah. Itu kalau bang dibikinin villa itu cukup, habis gitu aja. Kemarin saya kumpul mereka walhasil, mohon maaf ini ngomong masalah kemarin, waduh ini benar-benar Indonesia paling hebat, curang mah bohongnya. Negara lain selesai seminggu, 2 minggu baru ketahuan hasil suara rakyatnya. Indonesia bulan pemilihan umum udah ketahuan, hebat Indonesia. Kita kata bohong, curang, dia marah. Cari bukti-bukti aja, kamu laporkan kepada MK. Wah, ya itu, dan jangan ngomong ke sana dah. Timbul hati kita gedeg ya mah. Ya, curang, hebat ini jemaah, hebat. Duit kotor-kotor tuh campur semuanya jemaah, makanya nggak berkah. Apa kata istilah tahu nggak? Dulu kita masih sekolah, gara-gara setitik apa tuh noda ya, rusak apa? Susu nila bukan soang. Nila itu bukan soang. Airnya udah bagus, alaknya udah bagus, kualitasnya bagus. Ya Allah, kita dukung orang-orang bagus, ulama-ulama bagus. Waduh, satu gelas yang bagus, tempat wadahnya cakep, dicampurin ada tai ayam dikit misalnya, pakai lidih. Pak, silakan minum pak. Air yang banyak nggak mau jadi minum kita, rusak semuanya udah.
rusak karena khianat, rusak karena pada bohong. Ya Allah, yang baik-baik pada bingung, gue minum kan nih airnya ya. Gitu-gitu aja jemaah. Kemarin waktu ngumpul saya, gimana ente Ustadz kampung, menurut ente gimana? Ana punya pendapat anda orang kampung. Mungkin kalau ana sih, kalau ana disalahin sama ente nih yang punya pengalaman hebat. Tutup tuh quick count-nya, tutup. Belum bertanding udah ditentuin. Menurut ana begitu loh. Maksud ente gimana? Biar ada wibawanya itu semuanya laporan kemana tuh KPU misalnya, tunggu stop dulu. Saya mirip-miripkan, saya contoh-contohin seperti penanggalan satu Muharram, satu Idul Fitri dan satu puasa bulan Ramadan. Nggak ada berhak semuanya kecuali MUI atau ulama entuin. Wibawa jadinya. Seluruh dunia ini ada ulamanya. Saudi nggak bisa bertengkar. Ini lebaran Idul Fitri, Muhammad duluan ini. Kenapa? Satu pendapat. Dari timur ke timur, dengerin dulu pendapat nanti. Sepakat semuanya baru lebaran tanggal sekian. Berusaha semuanya. Lihat bulan bagaimana. Kumpulin data-data semuanya. Sampai 3 minggu, ayo tutung semuanya. Nggak ada yang tahu semuanya. Wah, baru nanti masyarakat pada lihat. Wah, yang ngitung tetap Pak, biar itu Pak. Baru ngitung jam 4 sore udah ketahuan, lemes kita. Ya. Yang ngitung bilang, "Nu udah kalah." Dia udah 58, kita 25. Aduh. Bohong itu Pak. Orang awam nggak lihat kebohongan kosongnya, dilihat apa yang nyata. Saya bilang menurut saya tuh, saya orang goblok banget, orang kampung termasuk orang ustadz yang begitu. Tutup Pak, saya nggak punya jalur ke sana tuh gimana? Tiap tahun disajikan itu mulu. Belum bertanding bola, belum bertanding, menang dari pasukan Sodong, Babu Salam kalah, udah lemes kita. Belum bertanding. Itu jamaah tuh. Harta, waduh, harta dari mana aja tuh. Kata Nabi nanti di akhir zaman, la yubadu akhdhal mal min halalin am haram. Nanti di akhir zaman untuk menangkan suatu masalah, mereka nggak peduli dari harta bersih atau harta kotor. Sekarang nih jamaah ini. Kita udah usaha jamaah. Ufawwidu amri ilallah, kita serahkan kepada Allah. Barangkali memang ini di dunia ini masih campur. Nanti Allah akan terapkan alaihissallahu biahkamil. Nah baru nanti lihat saudara. Nanti saudara udah kita begitu aja udah. Kehakiman kita ya, pengadilan kita, pengadilan yang bagaimana duit duluan. Nanti ada pengadilan gak lepas dari semuanya itu. Jingkrak subhanallah. Maaf ini ngomong sono-sono aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa jamaah ya. Tapi saya mau lampias kemana? Saya anggota DPR bukan. Penyanyi digiring semuanya, artis ke mereka semua. Penyanyi dari Ahmad ini, Ahmad, Allah Dhani semua udah, pret. Ya Allah, udah diumumin menang. Waduh, joget-joget. Waduh, ya Allah. Yang lagi berjuang, lagi jujur begini, masih ngitung. Udah serahin sama Allah dah. Cara Allah gimana kita nggak tahu dah. Mungkin hikmahnya biar kita berusaha terus. Nggak, kalau diademin, nggak ada usaha. Anak semuanya taat, bini solehah, makan sehat-sehat, gak ada usaha tuh bapak. Bini gue cakep ini ahlaknya. Anak gue bakti, kalau ada anak yang bandel, bapak mikir gimana caranya ya, gimana supaya dia nggak nakal nih ya. Biar ada usaha dah, mudah-mudahan begitu arahnya jamaah. Jadi kembali ke masalah uang itu persoalannya, duit persoalannya, dolar persoalannya. Dari dolar, dari duit, dari apa lagi tuh istilahnya, dari apa, uang Saudi, real yang haram. Lihat ibadahnya nggak beres, kendaraannya nggak beres, kesehatan nggak beres. Kenapa? Nggak suci, kotor. Umrohnya cuman umroh doang.
petantang petenteng lihat Ka'bah, cengar-cengir di hadapan makam Rasulullah. Istilahnya nggak ada pengaruh positifnya. Orang kalau ada pengaruh positifnya kan habis mandi adem, habis mandi apa? Bersih. Itu namanya pengaruh tuh. Lihat Ka'bah, duit dari begitu. Lihat Rasulullah makamnya, nggak ada sedih-sedih acan, pakai acan lagi. Duitnya tuh kita lihat. Jadi mau bersihkan harta-harta kita semua, mau ada, mau tenang, mau bahagia, mau senang, ya Allah. Jadi orang kaya yang memperhatikan zakat. Minimal kalau kita ngeluarin zakat, yang terima zakat doain jamaah. Makasih Pak, mudah-mudahan tambah rezekinya ya, amin. Kalau kita bayar pajak ke kelurahan pajak motor di Samsat di sono yang terima pajak kita yang sama setahun juga, ada yang doain, Pak ini bayar pajak Pak, mudah-mudahan ya Bapak sehat. Makanya zakat dengan pajak kewajibannya setahun sekali, haul namanya. Yang saya ulang lagi, pajak sama zakat fitrah setahun sekali, zakat mal setahun sekali, pajak setahun sekali. Kayaknya tuh halnya sama, tapi beda. Pengeluarannya ini kalau zakat dikeluarkan untuk orang-orang miskin, didoain kita, girang orang miskin. Nah kalau pajak dikeluarkan untuk orang-orang kaya. Lihat, mohon maaf bukan nyinggung, orang-orang yang kerja di pajak, orang yang kerja di pajak, duitnya. Bininya pagi jalan-jalan pakai ituan, sepatu roda. Orang pajak, mustahil orang duitnya banyak, duitnya halal. Lagi duduk di atas duit, tanda tangan masih laku. Waduh. Saya cerita dah nih. Saya ngajar dulu ada 2 ustadz, saya sama beliau. Beliau aja deh ya. Orangnya orang Sunda dia itu. Akhirnya duitnya baru-baru kalau habis acara pengajian 2 minggu sekali. Duit lain, THR lain, mau puasa lain. Ustadz kalau ngajar begitu paling seneng tuh. Kalau bisa kagak berhenti terus. Apalagi ustadz model kayak saya begini. Duitnya wangi-wangi Pak. 2 minggu sekali, waduh, wangi-wangi Pak. Ada satu ustadz nggak punya mobil, dibeli mobil Avanza sama dia tuh. Ada ustadz nggak punya motor, dibeliin sama dia. Waduh, masih jaya-jaya. Tapi sekarang saya nggak, itu sian, hidup yang sian. Cerita saya pengen tahu ini orang apa sih, apa di rumahnya dia punya mesin duit gimana? Ini Fulan bin Fulan yang kita ngajar di musola dia sebagai penasehat, sebagai pendukung itu musola. Dia itu nggak tahu kerjanya tuh di mana, di pajak. Waduh, jamaah tuh. Lain penyokong dana ketua musola kerjanya di bagian misalnya pabrik tempe, beda. Kalau pajak, Jadi pajak dikeluarkan oleh kita yang wajib bayar pajak kepada orang kaya. Kalau zakat, kita keluarkan zakat, bayar zakat 1 juta, kita kasih ada 2 orang, sekarang 500. Mau bagi 3 orang, sekarang 300. Pak Sulaiman, ini mohon maaf, ini saya bayar zakatnya. Wah, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat, Bapak berkah. Ya Allah. Pak Sanusi, iya Pak. Mohon maaf nih, saya menjelang Ramadan, saya bayar harta zakat mal saya. Waduh, udah gitu. Yang punya zakat udah pulang, dia masih doa. Coba kita bayar zakat, bayar PBB zakat kan di kelurahan. Selesai kita bayar didoain, Pak sini saya doain Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is gitu. Pantes tuh harta yang cuman zakat, yang cuman pajak diperhatiin, zakat enggak. Bukan bikin berkah hartanya jemaah. Bersihin harta-harta kalian, bersihin dah. Itu harta yang ada bisa jadi sakit. Ya Allah, bisa jadi masalah bengkel kendaraannya,
Bisa masalah rumah tangganya digiles sama mobil. Dia mau belok di LP Cipinang, ada mobil dari nganter beras. Dia jatuh, digiles sama mobil, subhanallah. Jerit-jerit, saya lihatnya. Induk Cipinang kan bawa mobil gede, itu mobil beras. Tuh anak kepleset. Pas belokan, pleset ke kiri. Ke kolong pas banget, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ada harta yang kotor barang itu. Ya. Lihat aja nanti Indonesia kalau hartanya kotor begini, kita lihat wallahu alam. Apa revolusi terjadi, apa penyakit, apa kematian, apa gila, kita nggak tahu. Naudzubillah min dzalik. Allah kalau Allah kirimkan kotoran di hartanya, macam-macam caranya. Itu satu jamaah tuh. Jadi untuk membersihkan zakat, untuk damai diri kita, untuk aman, tenang, adem kita menggunakan tuh harta, bayar zakat. Banyak doa di rumah kita. Banyak doa di harta kita, banyak doa di duit kita. Orang pada senyum yang pernah ngeluarin zakat yang diterima, Pak, makasih Pak, mau mana Pak? Wah. Tapi orang yang bahil, orang yang pelit, disenyumin, mau kemana tuh si pelit? Gitu. Yang kedua, Nabi menyatakan man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'u fahuwa finnar. Di akhirat nih. Siapa orang yang sudah jatuh wajib zakat, tapi dia nggak mengeluarkan tuh zakat, mungkin nggak tahu, mungkin nggak ada polisinya, gua ngeluarin zakat, siapa polisinya? Kalau pajak nggak ngeluarin zakat, ketahuan. Kalau kendaraan mungkin ditilang. Kalau zakat, oh ini zakat urusannya urusan keimanan dia kepada Allah. Keimanan dia kepada Allah. Dia nggak ngeluarin zakat 7 tahun juga nggak ada yang tahu. Dia nggak ngeluarin zakat 7 tahun, ada yang tahu nggak jemaah? Nggak ada yang tahu. Kalau pajak, apa kayak pajak? Oh ketahuan. Pajak bumi bangunan nih kayak, tadi juga kecamatan kelurahan nyodorkan itu kertas tuh. Kalau kendaraan, polisi matanya ini banget Pak, teliti, tahu banget. Polisi matanya, apalagi angka ganjil sama genap, matanya kalau soal huruf dia tahu banget. Quran gak kelihatan sama dia. Tahu aja dari jauh. Dari Perumpung dia ada 3 orang, kita baru belok, pret. Pak Haji ini nomornya, tahu aja tuh. Mata jeli-jeli polisi matanya. Setelah itu saya lihat dia orang Polres. Assalamualaikum Pak. Ya ampun, Pak Kiai nakal ya, dia digituin doang. Jadi harusnya ini hari genap saya pakai ganjil, saya mau ke Bogor, tapi nggak ada lagi mobil atu-atunya. Bini mana atu-atunya kan susah. Kalau 2 ya bisa yang ini kita tunggang, atu minjem kita nggak enak. Polisi jeli banget matanya. Mau pintu tol dari mulai belokan ke itu apa namanya itu Perumpung, matanya lihai banget, pretet bodoh. Pas buka, pagi Pak, ya ampun Ustadz, nakal ya. Sekarang ini tanggal berapa? Gue disangka anak TK pakai nakal ya. Orang nanya, berapa Ustadz ngeluarin? Tahu saya nggak ngeluarin, cuma dikasih tahu doang. Ini ganjil Pak Ustadz. Ya. Atau ini harus bayar pajak Pak Ustadz. Jadi kalau pajak nggak dibayar, polisinya banyak. Kalau zakat, nggak ada yang tahu. Itu yang bikin berkah itu, kesadaran kita. Jadi kalau umat Islam sadar zakat, penguasanya sadar zakat, kekuasaan dia menghasilkan uang begitu banyak, keluarin zakatnya kayak korun. Berkah itu si korun, ambles di korun, karena masalahnya nggak ngeluarin pedagang-pedagang. Pengusaha, showroom itu pengusaha, penjual cincin itu di
di atas jet negara tuh. Wow, cincin-cincin yang mulia-mulia tuh. Waduh, belum yang namanya penjual-penjual ikan-ikan yang mahal, ikan-ikan laut, ikan-ikan hiasan, itu jutaan ya mah. Ya. Jadi kalau umat Islam sadar zakat, nggak ada, insya Allah nggak ada, insya Allah orang-orang mencari duit untuk pembangunan masjid sampai jalanan ditutup pakai jala begitu. Mas Peker modalnya. Ya. Jadi kita lihat di mana ya Allah umat Islam yang banyak, mohon maaf nih, yang sadar zakat barangkali mudah-mudahan 60% yang sadar zakat. Tapi yang nggak sadar zakat 40% banyak banget. Yang model kayak korun. Kamu ini malas selalu mengandalkan zakat. Waduh, diceramain dulu. Dikasih? Kagak. Kita kalau udah macam-macam ngomong ngajak untuk bayar zakat atau minta sumbangan acara maulid Islam udah begini Pak, barangkali Bapak ikut serta, silakan Pak. Kalau enggak apa-apa. Wow, ngasih kagak diceramain. Kita sebagai pengurus pulangnya muka kita tebel ya. Kamu begini, wah macam. Baik dah Pak, baik dah. Muka kita tebal banget. Ya. Jadi mereka yang wajib zakat nggak nguarin, Nabi mengatakan finnar fahuwa finnar, orang itu nanti bakal disiksa di api neraka. Itu nanti di akhirat. Di dunianya dapat, nggak dapat doa. Yang ketiga, Nabi menyatakan la khaira fi malin la yuzakka, harta yang tidak dizakati itu tidak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan pada harta yang tidak dikeluarkan zakat. Nggak ada kebaikan, nggak ada manfaat. Uang yang manfaat adalah uang yang berkah. Bisa beli ini, bisa beli baju koko, bisa beli sejadah. Banyak kan nih bisa umroh, tuh, bisa girangin bini dibeliin gelang, biarin. Mungkin 60 gram, ya Allah. Dipakein kalung, dipakein anting-anting dibeli lagi, mama pakai anting-anting ya 70 gram, ya Allah, 35 sampai sengkle itu. Aduh, mama cakep banget mah. Kenapa? Kamu jadi kelihatan jelek itu? Bisa ngirangin bini. Baterainya habis. Jadi harta yang ada manfaatnya, harta yang berkah. Fakir miskin ketawa, nyengir, anak yatim girang, ustadz yang kelihatan ekonominya lemah girang, makasih Pak, mudah-mudahan sehat. Tapi orang kalau yang hartanya ada nggak ada manfaatnya, dikumpulin doang jamaah. Makan enak nggak pernah, duit banyak masih makan genjer sama kerupuknya. Tuh orang duitnya banyak. Kita ke rumah saya, mana tuh? Kayak kerupuk putih. Ikan udang rebon yang kecil-kecil, ya Allah. Itu nggak nikmatin kekayaan. Ayo kita makan sana yuk. Wah begitu. Sate tuh Sate Habib dekat Kampung Melayu. Ayo Pak. Bagaimana? Cukup 10? Sekarang 20 tusuk. Waduh. Pulang dibungkus-bungkus. Waduh. Pulang digemin duit sama yang, waduh. Didoain gitu sama yang diboncengin. Saya doain ya, kapan besok lagi ya, begitu. Enak tuh begitu tuh. Punya duit banyak, ke rumah dia makan sayur kangkung. Sama tempe pada angus tempe, ya Allah. Aduh, nggak ada manfaatnya harta banyak, nggak ada manfaatnya. Ya, orang yang ada manfaatnya hartanya bakal girangin orang. Ada beliin sarung mau bulan puasa nih, dibeliin sarung. Ada beberapa ustadz, ada beberapa kiai, Pak Kiai ini bakal terawih nih, dibeliin kain BHS itu kain yang mahal tuh. Ini baju kokonya saya beliin, nanti pakai terawih ya. Waduh, ibu itu istri masih ada ini untuk mau kenanya. Tuh orang-orang Islam yang di bawah ekonomi dia girang atau Pak? Girang.
Bulan puasa dibikin bukber. Bukber apa sahber? Bukber, waduh, tuh enak tuh. Jadi kalau menghayal orang kaya yang hartanya manfaat, enak. Ya. Logikanya kita punya bisul, darah kotor. Bisul adanya di ujung kaki. Itu cantengan semuanya Pak, gak enak. Di paha sakit, kenapa ini? Itu darah kotor ada. Sama juga zakat. Zakat itu uang kotor. Suruh bersihin sama Nabi. Nah kalau kita diam kan semua pada sakit. Keluarin dah biar sehat. Keluarin. Ya, kita kasih fakir miskin. Kasih orang-orang baik. Jangan disuruh ngantri. Waduh, ayo Pak, ada panitia dia 3 orang. Sini ya, sini coba Pak, ya ngantri. Nenek-nenek yang udah umur 76, nomor berapa nek? Nomor 37 ngantri. Baru nomor 23 kehujanan. Siap. Yang bagusnya yang orang kaya ajak tuh anak buah, siapin motor ya. Kita kesana, gue beliin ini bensin, paling 300 nih bensinnya. Kemana? Di Cipinang. Nanti ke Rawangun, ke sana tuh ke Klender. Yuk, ayo Pak. Kita nganterin. Tuh baru tuh orang kaya hebat. Assalamualaikum. Wah, ini orang kaya yang hebat nih. Waalaikumsalam. Ada ibu. Orang miskin nggak ada lagi depan rumahnya. Apaan? Kurungan ayam. Paling kalau nggak pengki sama sapu lidi. Orang kaya datang pakai kaosnya putih, celananya krem dikit. Waduh, lain kan orang kaya penampilannya. Dia datang wangi banget. Ada ibu, ada, mak, ada tahu mak? Siapa? Tahu bu? Siapa Pak? Saya baru tinggal sini. Oh iya, ini saya memberikan zakat mal saya. Ya Allah, alhamdulillah Pak. Gira nggak tuh orang miskin? Waduh, datang. Kemana lagi nih, Budi? Antar aku ke sana ya, ke rumah Pak Ustadz Mahfud. Di mana Jalan Belanak 4? Ayo ke sana naik motor. Assalamualaikum. Ini contoh. Waalaikumsalam. Salam. Saya keluar tuh. Habis dia sholat duha 9:30 saya keluar pakai kaos doang. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ustadz Mahfud. Ya. Mohon maaf nih, bakal lebaran atau bakal puasa? Waduh. Apa ini Pak? Udah buka aja depan nanti buka aja. Tuh kita kalau bagi duit sama orang kaya di amplopnya agak tebal. Penting bini tahu, penting bini gak tahu Pak. Bini kita kan di dapur lagi goreng kayak lagi ngapain? Apa kita? Mama sini ada duit. Apa? Diem aja Pak. Coba. Kalau diem aja sama saya. Diem ya Allah. Kita buka. Ya Allah 3 juta ya Allah. Muka kita ceria. Bini bisa lihat nggak kalau orang punya duit mukanya ceria? Bapak mukanya lain. Kalau tadi kayak tampah. Ada sama tuh tamu. Itu ngundang sholat jenazah. Bohong. Girangin orang tuh doain. Ya Allah mau bulan puasa 3 hari. Dibeli korma tuh si Ustadz. Kemana? Tanah Abang. Dibeliin ini ya Allah. Itu tuh yang begitu tuh. Mudah-mudahan kalau ada orang kaya kayak begitu ya. Cari yang miskin yang girang. Jangan bayar pajak mulu. Bayar pajak girangin orang kaya. Yang terakhir Nabi bersabda, man mana az-zakata, siapa yang mencegah zakat, artinya nggak mengeluarin zakat, ya, mana Allahu Ta'ala anhu hifdzal mal, Allah juga mencegah, tidak akan Allah pelihara hartanya. Nah itulah jamaah pengajian kita, insyaallah hari Sabtu besok itu udah pertengahan bulan Sya'ban. Ya, 2 minggu berikutnya tiba bulan suci Ramadan. Ya, hari ini kita ngaji gini Pak ya, ngaji tradisional, baca Quran, baca Qid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan semua jamaah saya, Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah berikan berkah hartanya, Allah pelihara keluarga kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah.